Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nikmal Maulana. Saya seorang mahasiswa Ilmu Hubungan Internasional di Institut Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jakarta. Seperti yang kita ketahui, sudah beberapa bulan ini terjadi pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19 ini banyak mempengaruhi interaksi sosial di masyarakat. Tidak hanya itu, pandemi ini juga mempengaruhi terhadap sistem belajar mengajar di baik itu SMP, SMA maupun di jenjang perkuliahan. Untuk itu, saat ini mari kita membahas mengenai pandemi versus kuliah daring, kesalahan yang dihadapi oleh mahasiswa ketika melaksanakan kuliah daring, seperti kendala jaringan internet, kuota internet dan sebagainya. Tidak hanya itu, sulitnya akses internet di beberapa wilayah tentu mempengaruhi kuliah daring ini. Permasalahan ini menjadi duka tersendiri bagi mahasiswa yang berada di daerah, karena bisa kita lihat mahasiswa tidak hanya berasal dari wilayah-wilayah yang memang bagus di sistem jaringannya, tetapi juga ada mahasiswa yang berasal dari daerah-daerah yang memang untuk akses internet itu cukup susah. Tentu ini menjadi duka tersendiri. Tetapi bisa kita lihat ketika terjadi kuliah daring ini, mahasiswa itu kuliah di rumah masing-masing, sehingga bisa berkumpul bersama keluarga, bisa kuliah. Tentunya ketika kuliah di samping family atau keluarga menjadi semangat tersendiri, memberikan support tersendiri terhadap kita agar bisa lebih memahami kuliah, agar bisa lebih peduli terhadap kuliah ini. Seperti saya saat ini, saya tengah menjalani kuliah dengan mata kuliah politik internasional. Politik internasional ini sangat menarik dibahas karena seperti yang kita ketahui, dunia ini sudah kontemporer atau sudah berkembang, di mana batasan-batasan negara pun sudah lumayan hilang. Jadi tidak ada hal yang bisa mempengaruhi interaksi manusia. Hal yang menarik dibahas ketika mata kuliah ini yaitu tentang sistem developmental otoriter yang ada di Asia Timur, di mana perkembangan otoriter lah di sanalah yang mampu membuat negara-negara mereka menjadi lebih maju. Seperti contoh yang dilakukan oleh Cina. Cina menerapkan sistem perkembangan otoriter di mana dalam hal ini pemimpin-pemimpin negaranya tersebut membentuk aturan yang tegas sehingga bisa memajukan politik internasional, memberikan manfaat bagi kita, di mana ketika kita mengetahui bagaimana dinamika atau perkembangan atau bagaimana cara atau kebijakan yang dibentuk oleh negara-negara maju, kita bisa mempelajari hal tersebut sehingga bisa menerapkan di negara, di provinsi, di kelurahan, atau yang lebih kecil di diri kita sendiri. Ini menjadi hal-hal yang sangat penting dan sangat bermanfaat ketika kita mempelajari hal tersebut. Seperti misalkan kita belajar tentang bagaimana perkembangan otoriter. Otoriter ini bisa memberikan kita atau menjadikan kita sebagai individu yang bersifat tegas dalam mengambil keputusan. Ini salah satu manfaat yang dapat diambil ketika kita mempelajari tentang perkembangan. Dengan mempelajari politik internasional ini, pasti kita telah mengetahui bagaimana dinamika perkembangan dan bagaimana cara-cara dari negara-negara yang memang sangat maju dalam membentuk perekonomiannya dan juga membentuk kebijakannya. Ini memberikan manfaat tersendiri bagi mahasiswa hubungan internasional, terkhusus saya, karena di 5 tahun ke depan yang saya inginkan
adalah saya ingin menjadi salah satu perwakilan dari Indonesia untuk melaksanakan perundingan-perundingan dengan negara-negara lain. Namun pesan saya pada saat ini di tengah pandemi ini, jangan pernah berhenti belajar. Karena ketika Anda belajar, maka Anda semakin banyak tahu. Ketika Anda semakin banyak tahu, maka Anda akan bisa membuka jendela dunia. Untuk itu di tengah pandemi ini tetap semangat belajar. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.